Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber semuanya. Terima kasih selalu setia, selalu nonton unggahan-unggahan uploadan video channel Purnomo Belajar Baik. Kali ini saya mau membahas tentang rumah pintar. Rumah pintar, jadi sesuai dengan namanya, kami mendirikan rumah yang mana nanti tujuan berdirinya rumah itu untuk adik-adik biar semakin pintar. Kalau boleh bercerita, awal mula mendirikan rumah pintar itu begini. Kami sering berjalan, kami sering mencari di mana ada anak-anak yatim yang terlantar, duafa, yang sebatang kara. Ya, kami kesulitan. Di saat kami mau menemukan mereka, sedangkan mereka butuh tempat yang layak. Sedangkan kami tidak punya pada saat itu. Ya, kami tidak punya, terkadang itu jadi bumerang. Di saat kami tinggal mereka, kami masih terbayang-bayang gimana nasib mereka, ya. Terus ada sebuah mimpi yang pada saat itu saya didukung sama, kalau tidak salah, saya masih ingat betul namanya Dokter Irma. Dokter Irma, dia dokter yang tinggal di Gresik sama Dokter Eti. Dokter Eti itu tinggal di Madiun. Pak, bikin aja rumah pintar. Padahal pada saat itu kita benar-benar tidak megang duit sama sekali. Ya, berbekal uang 1 juta, kita cuma mempunyai niat besar bahwasannya kalau kita menemukan adik-adik yatim dan piatu, adik-adik terlantar, adik-adik duafa, orang dengan gangguan jiwa, ya, kita bisa tampung. Ya, akhirnya dengan niat itu kita mendirikan sebuah rumah yang kita namakan rumah pintar. Alhamdulillah rumah itu berdiri dengan kurang lebih kita menghabiskan dana kurang lebih 150 juta. Dan itu murni sumbangan dari para netizen. Ya, itu murni dari sumbangan dari netizen. Alhamdulillah kami sudah memiliki rumah pintar dan insya Allah 2 bulan ke depan kami akan bangun lagi 1 tingkat. Lantai 2 ya. Jadi untuk yang bawah akan kami pakai untuk merawat orang-orang yang terlantar, orang-orang dengan gangguan jiwa. Sedangkan yang di atas akan kami pakai tetap, ya. Saat ini kami sudah ada 40 berapa deh? 50 anak. Ada 50 anak-anak yang belajar di rumah pintar. Kami juga memiliki 47 anak asuh. Anak-anak didik. Ya, jadi gini, 50 lebih itu anak-anak yang setiap hari rutin belajar, anak didik kami. Anak asuh kurang lebih 40. Sedangkan untuk adik-adik asuh itu berjumlah 47. Memang terkadang ada rasa kekhawatiran. Apakah rumah pintar itu bisa berjalan terus? Namun alhamdulillah kita sudah berjalan hampir kurang lebih 3 tahun. Ya. Pada saat kita kebingungan kalau kita menemukan orang-orang terlantar, kami taruh di mana? Kami titipkan panti jompo terkadang tidak mau, apalagi di saat pandemi sekarang ini. Ya. Namun atas kebesaran Allah ternyata berdirilah rumah pintar itu. Ya. Jadi rumah pintar sekarang aktif untuk mengajar bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan formal itu sudah berjumlah 6 guru. Kami tidak memiliki apa-apa. Kami harus menyisihkan kurang lebih 5 juta ya. 5 juta kami setiap bulan harus menyisihkan uang 5 juta. Kami berharap masih banyak orang-orang yang mau peduli, yang mau belajar bersama kami untuk mendidik adik-adik yang masih mungkin kurang beruntung, ya. Alhamdulillah di rumah pintar kami kasih fasilitas gratis, ya. Karena kami di sekitar rumah Desa Nguwok, sekitar tempat yayasan kita berdiri atau Rumpit berdiri, memang ekonomi masyarakat kebanyakan menengah ke bawah. Jadi kami benar-benar tidak menarik apapun dari gratis, mereka, ya. Gratis semuanya. Jadi fasilitas yang kita berikan seluruhnya gratis, ya. Memang terkadang kita ada kendala. Setiap kali mendekati tanggal 1 sampai tanggal 5 kami selalu kebingungan. Kami membayar gaji guru itu sekarang ada 6 guru dan kami menyisihkan kurang lebihnya 5 juta per awal bulan. Memang ada kegelisahan, ya. Di saat mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bisa nggak kita bayar gaji, ya. Namun alhamdulillah berkat teman-teman subscriber semuanya
insya Allah sekarang keuntungan atau rezeki dari channel YouTube Purnomo Belajar Baik, sengaja memang kita sisihkan yang paling pertama, kita menyisihkan untuk bayar gaji 6 guru. Karena biar kita ada penghasilan, ya. Jadi anaknya Pak Sodik dulu sempat ya. Anaknya Pak Sodik dulu sempat juga belajar di sana. Anaknya Mbak Yanti ini, Mbak Yanti juga ya. Jadi di rumah pintar itu, di mana rumah itu untuk sementara setiap pagi dipakai untuk ngaji, kalau malam dipakai untuk tempat tidur orang-orang yang kita temukan. Jadi kalau kita menemukan orang terlantar, tidurnya juga di situ, ya. Satu tempat. Ya, jadi bergantian. Kalau dipakai anak-anak ngaji, orang terlantar itu atau orang dengan gangguan jiwa itu kita keluarkan. Kita pindah dulu. Kita keluarkan di luar, kita jagain, sedang adik-adiknya belajar di dalam. Namun kalau adik-adiknya sudah selesai belajar, kita bawa masuk lagi. Itu pun sebagian dalam satu hari pembelajaran itu terdapat berapa kelas Sahih? 4 ya? 4 kelas. 4 kelas. Di dalam rumah pintar itu hanya bisa menampung 2 kelas. Yang dua kelasnya ngemper di bawah pohon. Di luar ruangan. Di luar ruangan karena memang alhamdulillah antusias anak-anak untuk belajar luar biasa. Jadi ya walaupun di teras, di panas terik, mereka tetap semangat belajar. Mohon doanya saja semoga cepat terrealisasi kelas-kelas berikutnya. Amin. Supaya mereka tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan nyaman di dalam ruangan. Dan yang pasti lagi ya teman-teman semuanya, bahwasanya karena rezeki itu Allah yang ngatur ya. Rezeki itu Allah yang ngatur, sehingga gini, kami sepakat dari awal kami mendirikan sebuah yayasan berkas ini, kami sepakat bahwasanya kita jangan pernah menolak orang lain. Ingat gak? Kenapa Bu Pajar ini sedih ya? Jadi gini, kami tanamkan ke teman-teman semuanya bahwasanya jangan pernah menolak orang lain datang untuk belajar atau untuk meminta bantuan kepada kami. Bukan kok kami sombong, bukan. Karena apa? Karena kalau kita sadari bahwasanya rezeki itu sudah milik orang itu sendiri ya. Terkadang nih ada yang datang, Pak, belum bisa bayar SPP, Pak, belum bisa bayar buku, belum bisa beli seragam. Kemarin malah sempat ada beberapa warga yang datang ke rumah dengan kepingin dihitan, disunat ya. Ya. Namun kami benar-benar lillahi ta'ala, kami tidak pernah menolak atau kami bagaimana. Yang jelas kami iakan. Karena apa? Karena di saat orang lain datang pasti Allah mengkasih cukupkan ya. Dan yang terakhir kemarin kami dapat amanah adik Vino namanya. Adik Vino itu seorang yatim piatu ya. Sempat di apa? Gimana Mas? Dicarikan sempat melalui Facebook ya. ya. Sempat melalui Facebook itu bahwa adik Vino ditawarkan ke siapa saja orang yang mau mengasuh. Ya. Pak Sodik menghubungi saya. Seketika itu kita jemput. Dan adik Vino kita jadikan anak asuh ya. Dan saya sampaikan ke subscriber semuanya bahwasanya alhamdulillah rumah pintar ini banyak donatur yang masuk, ada belikan buku segala macam. Dan di sini kami berharap, kami mengundang siapa saja yang memang berniat untuk menjadi donatur kami, silakan. Nanti akan kami cantumkan di sini ya, nomor rekeningnya nanti akan kami cantumkan. Nanti kami cantumkan nomor rekening, silakan juga nanti konfirmasi ke nomor WA saya. Berapapun juga itu sangat akan bermanfaat bagi saya, Anda, dan bagi anak-anak. Karena kita tidak tahu bahwasannya perbuatan atau amal ibadah kita yang mana yang diterima. Dan yang lebih bagus lagi, kita sudah pernah mengadakan lomba hafidz Quran. Ya. Kita sudah pernah melaksanakan lomba Qori tingkat Lamongan, Jawa Timur. Dan itu murni kita sendiri yang mengadakan. Ya. Jadi kegiatan di rumah pintar ada berapa? Ada kegiatan berapa kelas? Ada 4 kelas ya. Lah terus di rumah pintar itu adik-adiknya kita kasih fasilitas, ada minumnya, ada snacknya. Hari ini ya. Mereka juga outbound naik ke puncak. Ya. Jadi bulan depan mereka murni teman-teman subscriber semuanya bahwasanya saya mohon dukungannya. Selalu dukung channel Purnomo Belajar Baik. Karena apa? Karena dengan cara Anda mendukung channel kami, insya Allah seluruh rezeki yang akan kami dapatkan dari situ akan kami kelola untuk membesarkan Yayasan Berkas Bersinar Abadi yang di dalamnya
banyak adik-adik yatim piatu, banyak orang duafa, orang terlantar, ya. Jadi mohon maaf, di rumah pintar itu atau kalau kami jalan bukan sengaja bikin konten, ya, bukan sengaja bikin konten. Namun di sela-sela kami ini menemukan orang terlantar, di sela-sela kita merawat orang terlantar, bukan kami rawat saja, bukan kami temukan saja. Setelah itu kami tinggal. Alhamdulillah dari rezeki, dari donasi para donatur, insya Allah setiap kali kita menemukan orang-orang terlantar, orang-orang dengan gangguan jiwa. Kalau orang dengan gangguan jiwa, kami sudah ada kerjasama dengan pihak rumah sakit di salah satu rumah sakit swasta di Malang, ya. Per satu orangnya kurang lebih 2.600.000 setiap bulan. Namun untuk orang-orang terlantar akan kami antar pulang, dan itu benar-benar kami tidak menarik biaya sama sekali. Ya, bener ya? bener. Bener Pak Margono. Pak Margono, saya nanya dulu ya, Pak Margono sudah berapa kota yang ikut ngantar orang-orang terlantar? Coba, mana saja Pak? Rembang, Jombang, Madiun. Yang kemarin ke Jawa Barat ikut nggak? Cimahi. Ya, jadi gini, kenapa hari ini saya ngajak keluarga? Masalahnya mereka ini Pak Margono ini sama istrinya, ya. Mbak Yanti berapa kali memandikan merawat orang-orang dengan gangguan jiwa? Ingat nggak? Sering. Lah, kalau gini guys, ya. Jadi kalau kita menemukan orang-orang dengan gangguan jiwa, yang mana setelah kita mandikan, kita rawat, selalu kita bawa ke rumah pintar. Jadi rumah pintar itu bukan kok untuk adik-adik belajar, enggak. Rumah pintar itu kita pakai pada saat kita menemukan orang-orang terlantar dan belum diketemukan keluarganya. Itu memang sengaja kita tampung, ya. Nah, ini istrinya Pak Sodik. Saya nanya dulu, sampai kemana saja ngikut Pak Sodik antar orang terlantar pulang? Indramayu, Jombang, Sukodadi, Jombang. Sekarang saya tanya, kenapa diikutin? Khawatir Pak Sodik ini ketempel sama orang-orang terlantar. Jadi gini ya, kita semuanya ini memang membangun suasana kekeluargaan, ya. Jadi di saat suami-suaminya mengantar orang-orang terlantar untuk pulang, istrinya ikut, ya. Itu akan lebih nyaman. Karena itu akan lebih nyaman, ya. Dan alhamdulillah di Yayasan Berkas Bersinar ini kalau kita berangkat mesti kita ajak keluarga, ya. Pasti kita ajak keluarga. Kemarin Pak Sodik kemana saja Pak? Sama tim? terakhir ke Indramayu. Indramayu dulu, Indramayu. Indramayu, terus ke Jombang. Jombang. Terus ke sama Ciamis teman-teman itu. Sama Ciamis. Terus ke Madiun. Madiun. Surabaya. Ke Surabaya. Gresik juga. Nah, jadi gini ya. Banyak pokoknya. Jadi gini, kita sampaikan ke subscriber semuanya bahwasannya kegiatan teman-teman ini murni lillahi ta'ala ikhlas. Makanya bukan kami kami berharap bahwasanya teman-teman subscriber semuanya, saya mohon doa dukungannya hari ini dan selamanya. Mudah-mudahan kita terus bisa belajar mencari bukan cuma untuk dicari, untuk dipotong rambutnya, untuk dipotong kukunya, untuk dimandikan, untuk diganti bajunya, untuk sebuah konten. Mohon maaf, memang konten selalu mengikuti, namun tujuan kami membuat konten ini bagaimana nanti video itu akan kami sebar. Jikalau ada yang mengenal, jikalau ada yang mengetahui nama alamat, kami siap mengantarkan ke seluruh Indonesia. Siap. Bener Pak Margono ya? Siap. Ya, jadi gitu. Memang sengaja kami buat video, kami buat konten. Yang pertama kalau ada penghasilan untuk tambahan bayar guru di rumah pintar, untuk tambahan biaya beli peralatan tulis. Dan yang jelas, selama kita menangani orang-orang dengan gangguan jiwa, kalau memang ditemukan di mana rumahnya, di mana alamatnya, kita pastikan akan antar pulang. Ya. Namun kalau tidak diketemukan dan orang itu masih bisa disembuhkan, sudah berapa orang yang kita rawat sekarang di rumah sakit? Ada 5 orang yang kita rawat di rumah sakit dan itu biaya kita tanggung sendiri. Kita tanggung bersama donatur Yayasan Berkas. Dan insya Allah atas kemurahan subscriber semuanya, atas kemurahan teman-teman yang selalu nonton video kami di channel Purnomo Belajar Baik,
mudah-mudahan semakin banyak orang-orang terlantar, orang-orang dengan gangguan jiwa yang bisa kita tolong. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan rumah pintar. Dan saya tanya, karena rumah pintar ini ketuanya istri saya sendiri, jadi bayar gaji guru, bayar segala macam istri saya, sedangkan saya bersama teman-teman fokus ke orang terlantar dan orang-orang dengan gangguan jiwa. Sekali lagi ya, semuanya yang ada di sini meminta maaf kepada teman-teman subscriber semuanya, kepada para donatur, mudah-mudahan berkah barokah rezekinya kalian dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Tolong jangan tinggalkan kami, selalu dukung kegiatan kami melalui nonton YouTube channel Purnomo Belajar Baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.